Nah, hari ini ibu-ibu nanti akan jadi sekolah model. Sekolah model dari program Tatanen di Balai Atikan. Ini program pendidikan karakter, program kebijakan lokal yang ini sudah diapresiasi oleh banyak pihak. Dari kementerian sudah mengapresiasi, ya, kebijakan ini sudah sampai ke Menteri, ke Direktur Sekolah Dasar sudah, ke Dirjen Paudikdasmen Pak Iwan Sahril juga udah sampai, ke Kepala Pusat Penguatan Karakter sudah sampai, udah tahu, ke Kepala BBMP udah tahu gitu. Nah, tinggal saya pengen penguatan di tingkat PAUD dengan membuat sekolah-sekolah model. Kemudian sekolah-sekolah yang bukan model yang tidak ada di sini, boleh nggak boleh? Jadi secara simultan bergerak semuanya. Yang ini, yang sekolah modelnya harus lebih cepat, lebih bagus, dan lebih membumi. Nanti ada strukturnya kan, struktur sekolah model itu harus kelihatan dari apanya saja, dari struktur program. Udah diterangin belum? Belum ya? Nanti ada struktur programnya. Jadi sekolah model itu akan kelihatan dari apa? Dari struktur programnya. Struktur program itu apa? Rencana aksi di sekolah Bapak Ibu. Ya, nanti dimulai dari bikin pokja, ada pelatihan untuk teman-temannya yang nggak ikut kan, misalnya sekolah ibu ada 5 gurunya, yang ikut cuma 2, nanti yang 3 itu oleh Bapak Ibu dikasih didampingin, dibimbing gitu ya. Struktur program, nanti ada struktur kurikulum, nanti struktur kurikulumnya apa aja. Struktur kurikulum ada bagaimana Bapak Ibu memasukkan program ini ke dalam mata pelajaran, ke dalam P5-nya, proyek penguatan pelajar Pancasilanya, seperti apa cara memasukkan ke dalam modul ajar. Capaian pembelajarannya apa, materinya apa. Materinya materi-materi yang berkenaan dengan kesadaran lingkungan, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Nah, setelah itu nanti ada struktur lingkungan. Struktur lingkungan nanti di sekolah Bapak Ibu itu harus ada apa saja. Ada struktur lingkungannya kan? Ada. Struktur lingkungan misalnya di sekolahnya nanti sudah ada microgreen, sudah ada bunga telang, sudah ada kebun sekolah yang suka dinyanyikan oleh Bapak Ibu ya. Lihat kebunku penuh dengan sampah. Nanti mah harus penuh dengan bunga kebunnya. Ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Setiap hari ada yang merah dan ada yang putih. Setiap hari siram semua, mawar melati semuanya indah. Tuh, itu teh program TDBA udah diciptakan dari zaman dulu. Cuman hanya biasanya dikenal di nyanyian aja. Nanti harus dipraktekkan bahwa itu adalah menggambarkan sekolah kita, sekolah yang berbunga, sekolah yang menyenangkan gitu ya. Gitu. Jadi nanti ada struktur kurikulum, struktur lingkungannya yang sudah dinyanyikan barusan. Lihat kebunku penuh dengan bunga dan tanaman, dan bunga-bunga itu nanti akan jadi belajar kita. Nanti ada bunga telang itu untuk apa? Gitu. Bunga telang itu bunga yang antioksidannya bagus, bunga yang jadi minuman sehat, yang nanti bisa menghilangkan racun-racun di dalam tubuh kita, bisa untuk obat mata. Dan itu harus jadi bahan ajar. Ditanam bunga telangnya, bunga marigoldnya, bunga roselanya, bunga apapun yang tadi dinyanyikan. Ya, nanti nyanyi-nyanyinya bikin tepuk tangan yang baru, yang sesuai dengan struktur kurikulum kita. Nanti Bapak Ibu bisa nyanyi tepuk tangan bunga telang misalnya, bikin sendiri. Itulah kreativitas guru, itulah kreativitas kepala sekolah. Tepuk bunga telang, prok prok prok, gitu misalnya. Warna ungu, prok prok prok, buat bikin sehat, diminum, prok prok, terserah ciptaannya sendiri. Nanti di tingkat KKG, di tingkat Pak Himpaudi bisa dibikin lagu-lagu yang seperti itu di komunitas-komunitas belajar gurunya. Ayo kita bikin lagu tentang apa? Bunga marigold. Itu.
Nah, yang kayak gini mesti kita ciptain. Itulah kreativitas kita. Kreativitas guru, karena guru-guru di kurikulum Merdeka harus kreatif, harus inovatif, harus kontekstual, harus berpusat pada peserta didik. Ada yang pernah dengar program tatanan di Balai Tangkan? Pernah? Pernah ada? Kira-kira apa itu teh? Kira-kira apa sok-sok yang ada di kepala Bapak Ibu? Di kepala Bapak Ibu-ibu apa? Hah? Nanam apa? Bisa bunga, bisa sayuran. Jadi program tatanan di Balai Tangkan itu program nanam-nanaman. Nanam karakter bisa. Cinta kebersihan. Ayo apa lagi? Oke, bagus. Pepelakan, bagus. Apa lagi? Gerakan pendidikan berkarakter, bagus, benar. Yang harus kita kembangkan, harus kita semai di lahan persemaian. Apa lahan persemaiannya? Sekolah. Apa lahan persemaiannya? Kelas. Gitu. Maka apa? Kita harus membuat, kalau benihnya ingin tumbuh dengan baik, itu harus disiapin lahan persemaian yang cukup, yang baik, airnya cukup, nutrisinya cukup. Kemudian harus dirawat tumbuh kembangnya di lahan persemaian yang subur itu oleh orang dewasa, oleh petani. Petaninya siapa? Guru, kepala sekolah, orang tua, orang dewasa. Kita semuanya adalah petani yang bertugas menumbuh kembangkan benih-benih yang ada di kelas kita itu tumbuh berkembang dengan kecukupan cinta kasih, nutrisi, kecukupan perhatian, kecukupan sinar matahari, kecukupan air. Maka kita merawat mereka, menumbuh kembangkan mereka, menuntun mereka, menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun tumbuh kembangnya si anak itu agar tumbuh berkembang dengan kekuatan kita, kasih sayang kita, cinta kasih kita. Gitu. Itulah sekolah, itulah pendidikan. Nuntun, jadi guru itu nuntun. Kalau nuntun gimana ya? Nuntun itu gimana? Nuntun itu gini? Atau gini? Nang ning. Nuntun gimana ya, nuntun yang benar? Nuntun yang benar itu, kalau dalam pelajaran nuntun anak yang belum bisa jalan itu dari belakang. Gitu ya? Oh. Kalau kayak gini, ngagusur nanti. Tugas kita adalah menuntun mereka. Gitu. Nah, ini yang ingin kita wujudkan di Purwakarta, di sekolah-sekolah kita, di sekolah-sekolah model khususnya. Gitu. Karena sekolah itu harus menjadi pusat perubahan pikiran, pusat perubahan keterampilan, pusat perubahan sikap, karakter. Harus jadi pusat itu. Karena dari perubahan pikiran, perubahan keterampilan, dan perubahan sikap, itu nanti anak-anak akan tumbuh menjadi manusia yang berbudaya. Sehingga budayanya budaya apa? Budaya yang ditumbuhkan budaya positif. Budaya buang sampahnya benar. Budaya berhadapan dengan sesamanya benar. Soleh, berakhlak dengan sesamanya, berakhlak dengan lingkungan alamnya, dan berakhlak dengan penciptanya, termasuk berakhlak dengan diri. Itulah yang ingin kita wujudkan. Dan sekolah-sekolah itu harus melahirkan anak-anak seperti itu. Karena fungsi sekolah adalah fungsi pembudayaan. Karakter baik, yang nanti kebudayaan itu akan menjadi perilaku sehari di masyarakat. Kalau hari ini budaya masyarakat buang sampahnya masih buruk, masih sembarangan, itu ciri bahwa sekolah kita belum menghasilkan anak-anak yang berbudaya baik. Nah, itu tanggung jawab kita. Dari mana memulainya? Dari sekolah. Karena sekolah sudah menjadi, kalau hari ini anak-anaknya masih minum, makan yang tidak sehat, siapa yang salah? Sekolah, karena sekolahnya tidak ngajarin. Maka ini harus menjadi konsentrasi kita. Gitu.
Maka nanti sekolah-sekolah harus mulai dari struktur kurikulumnya dirubah. Siapa yang harus memikirkan itu? Kita, kepala dinas dan Bapak Ibu semuanya. Kalau sekolah kita biasa-biasa aja, ikut tren, ikut yang biasa-biasa aja tuh, yang nggak ada konstruktivisme gitu, nggak ada upaya perbaikan, mengkonstruksi peradaban, mengkonstruksi kebudayaan yang baru, itu nanti sekolah kita menjadi mubazir. Cara makannya masih apa aja dimakan, minum apa aja dimakan. Kan ini problem, ya. Coba sekarang ngomongin makanan sama minuman aja ya. Sekarang ada orang Sukasari. Daerah paling jauh mana? Parung Banteng. Coba ibu pergi ke Parung Banteng, masuk ke situ, pasti di situ udah ada makanan namanya teh pucuk, sudah ada namanya makanan mie yang dikremes-kremes, itu udah ada di situ. Minuman yang berperasa yang udah pakai campuran apalah nggak tahu, udah masuk di situ. Dan itu siapa yang mengkonsumsi? Anak-anak. Itu di Parung Banteng, apalagi di kota, apalagi di pasawahan yang masuk kota. Pergi lagi ke daerah Sodong, Maniis, di situ udah ada pasti, udah masuk ke sana. Nah, dalam jangka panjang, Bapak Ibu, jika anak-anak kita tidak mulai dirubah dari usia PAUD, kebiasaan makan minumnya, dalam jangka panjang itu akan terjadi akumulasi nih, akumulasi zat perasa pewarnaan di dalam tubuh mereka. Maka tidak heran jika hari ini ada anak SD, SMP gagal ginjal, bolong jantungnya. Saya ngomong kayak gini, saya udah menemukan kok fakta-faktanya. Gitu. Maka dalam jangka panjang bisa jadi angka harapan hidup orang Indonesia itu mungkin terus berkurang karena terakumulasi dalam darah dan daging. Di mana ini sudah mulai diintervensi di pemerintahan negara-negara maju, di Jepang, di mana-mana udah back to nature. Udah kembali ke alam. Di kita apapun dimakan. Nah, siapa yang bisa merubah perilaku itu? Maka kita. Ini adalah upaya kita membuat generasi yang sehat. Nanti profil pelajar Pancasila. Buat apa nanti IPK-nya udah kuliah 4, terus sakit-sakitan. Pinter banget itu. Jadi juara kelas, tapi sakit-sakitan. Karena apa? Tidak dikendalikan kecerdasan makan minumnya. Berbahaya. Maka mulailah dari mana? Dari anak-anak kita. Hei Bapak Ibu, mulai dari rumah-rumah Bapak Ibu semuanya. Saya pengen anak-anak Bapak Ibu di rumah itu udah mulai dididik makanannya. Jangan, awas ini, hati-hati. Nanti oleh Bapak Ibu terapin di sekolah. Undang kelas parenting. Karena anak-anak mah gimana orang tua sama guru sebenarnya. Ya enggak? Anak-anak itu gimana orang tua sama guru. Bahkan kadang lebih nurut ke gurunya. Kalau orang tuanya ngelarang jajan itu susah. Kalau ibu gurunya yang larang itu nurut. Saya punya anak sama seperti itu. Kalau ibu gurunya yang bicara itu lebih didengar. Dipola. Maka nanti harus dikerjasamakan sama orang tua. Ngobrol. Ini untuk masa depan anak-anak kita loh. Gitu. Jadi nanti ada kelas parenting. Ngejelasin bagaimana mulai mengendalikan makanan minuman yang tidak sehat. Yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Gimana nanti di sekolah-sekolah mulai diajarin minum sehat, minum susu, makan telur rebus secara periodik, ekstra pudingnya yang bagus-bagus, yang nggak berbahan pengawet, minumannya mulai dari bunga yang ditanam di halaman sekolah, dari bunga telang misalnya. Nanti yang kebun itu mulai Bapak Ibu dibuat, nanti ada pelajaran bikin microgreennya nanti di jus bareng-bareng, minum bareng-bareng. Microgreennya nanti dibuat topping nasi goreng misalnya di sekolah, dibuat topping apa lagi gitu. Microgreennya di jus, terus bunga telangnya nanti setiap minggu ada gerakan minum bunga telang misalnya. Kan hebat ya, kan antioksidan tuh. Bunga telangnya ditanam oleh Bapak Ibu semuanya, jadi nyanyian, jadi intrakurikuler, nanti gerakan menanam menyiramnya udah di pola, didesain, nanti menyiram tanaman, menanam, mengenalkan
dibuat nyanyian itu adalah intrakurikuler yang bersumber dari bahan ajar lingkungan kita. Setiap hari apa nanti minum bunga telang direbus sama ibu gurunya direbus, anak-anaknya suruh lihat, nanti suruh ngantri. Hah? Gimana sih ngomongnya? Ibu gurunya merebus. Ibu gurunya merebus bunga telang, nanti udah jadi anak-anaknya suruh ngantri, ya. Anak-anaknya suruh ngantri itu pelajaran. Itu ada upaya pembentukan karakter profil pelajar Pancasila, budaya ngantri, gitu. Ya nggak? Nanti dapat satu gelas minumnya bareng, cara minumnya udah jadi masuk ke dalam intrakurikuler sambil duduk baca doa, minum. Kan itu ya? Selain jadi nyanyian, jadi perilaku, jadi kebiasaan. Gitu. Nanti gerakan menyiramnya udah profil pelajar Pancasila, udah gotong royong, udah disiplin, udah tanggung jawab. Ayo, nanti bikin, nggak usah beli, manfaatkan sampah dari botol plastik, botol aqua misalnya, botol minuman kemasan, nggak usah beli, nanti beli malah boros. Jadi program kita itu program yang tidak boros, ya. Program memicu kreativitas, memantik kreativitas. Jadi nggak usah lagi nanti ada gerakan nyiram, gerakan tanggung jawab, gerakan kebersamaan, gerakan disiplin. Itu dengan cara menyiram bunga-bunga. Kalau ada 15 tanaman dibagi 15 orang anak. Nanti kamu nyiramnya ini ya setiap pagi. Jangan pula ditafsirkan, wah nanti ada ini nih harus beli nih. Beli jangan, karena program kita adalah program murah. Program yang bekerja dengan lingkungan alam. Jadi nanti ada botol sampah, coba itu pinjam tuh fitnya. Tuh botol fitnya. Yang kayak gini, nanti kan ini banyak. Ini kalau dibiarkan jadi sampah, mengganggu lingkungan, bener nggak? Nanti di sininya bisa oleh Bapak Ibu dibikin sama anak-anaknya, dilubangin nanti. Ini kan mengurangi sampah nanti, pemanfaatan kembali ya. Nah ini nanti diisi, ngisinya udah jadi pelajaran, ngisi ininya ngantri. Kemudian nanti siram mana. Kan ini lalu dibolongin, kalau dikiniin mancur. Nggak usah beli itu, nggak usah. Nanti boros. Nyiramnya pakai ini lagi gitu. Itulah yang ingin kita tanamkan di Purwakarta. Anak-anaknya mulai mencintai lingkungan, mencintai lagi air, mencintai lagi tanah, mencintai lagi udara dan mataharinya. Kenalkan anak-anak itu pada tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi program tatanan di Balai Atikan itu karena kita ingin, ini solusi. Ini untuk menjawab apa? Menjawab masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Karena sekolah-sekolah nggak mengajarkan etika lingkungan, kecintaan lingkungan pada anak-anak, maka ketika ia tumbuh menjadi masyarakat, ayat pepelakan dibabat, ayat hutan dibabat, ayat irigasi solokan diisian sampah, kan ya, sampah dibuang ke situ. Ini yang membuat lingkungan kita semakin hari semakin rusak. Program ini bukan program kampungan, bukan program kok bertani kampungan banget, bukan. Program kita adalah program dunia. Apa itu? Program kita ada program merespon perubahan iklim. Dan itu menjadi kesepakatan para pemimpin dunia yang tertuang dalam 17 SDGs. Gitu. Merespon perubahan iklim. Dari mana? Dari mulai TK, di kita dari mulai PAUD. Kabupaten lain se-Indonesia ada? Enggak ada. Purwakarta yang ada. Maka apa? Saya ingin ini menjadi optimisme kita. Kita mulai perubahan iklim itu, respon itu dari mulai PAUD di kita. Ajarkan kepada anak-anak bagaimana cara merawat dirinya, berperilaku, berakhlak mulia terhadap dirinya dengan cara mengkonsumsi makanan minuman yang sehat untuk dirinya. Hak-hak perutnya itu dipenuhi dengan baik.
bagaimana dia mempunyai perilaku yang baik terhadap sesamanya, kesadaran sosialnya, dan bagaimana ia mempunyai kesadaran yang baik terhadap lingkungannya, lingkungan alam kita.